Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita memulai kebaktian pada saat ini, mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita melalui saat teduh. Mari kita bacaan bertanggapan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyandangkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bersama-sama, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita yang penyayang. Satu hal yang membuat kita rindu kepada Tuhan, yaitu kedekatan kita kepadanya. Mari kita dengan segenap hati dan segenap jiwa, kita datang kepada hadirat-Nya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita bawa hati kita kepadanya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan, deeper with you Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan atas nafas baru yang Kau berikan setiap hari bagi kami. Tuhan, kami tahu kami manusia yang berdosa, kami memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang setiap individu untuk kami mohon untuk Kau ampuni dan Kau layakan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan yang terpenting memberikan segala yang terbaik bagi Engkau saja ya Tuhan. Tolong Tuhan, kuduskan dan layaklah ibadah pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang agung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kita tahu bahwa kebaikan Tuhan itu diberikan kepada setiap anak-anaknya. Kita tahu siapa anak-anaknya itu, yaitu saya dan saudara. Kita tahu juga bahwa kebaikan itu akan memberikan kita sukacita, yaitu sukacita untuk membuka suara kita, sukacita untuk memuji namanya, sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhan saja. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhan. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dihenyakan olehnya. Di padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi alam semua langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tatanya. Padang hutan, gunung lembah, padang hijau
cinta kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuh. Tiuri yang membawaku dalam kidung yang menang. Saudara, seringkali kita mencari hal yang ada di duniawi untuk memenuhi kebutuhan kita. Seringkali kita berlari ke teman dekat kita atau saudara kita, atau sesuatu yang dapat membuat keadaan kita menjadi bahagia. Tapi kita lupa akan satu pribadi yang selalu ada, yang selalu mengenal hati kita. Di mana ketika dunia ini melihat apa yang kita punya, bagaimana diri kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Mari kita datang. Kita tahu Tuhan punya hidup kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun Engkau menerimaku.
Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan bersama-sama menggumuli sebuah tema, yaitu menikmati Allah dalam ibadah. Mari sebelum kita berbincang lebih jauh, kita mengawalinya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami masih boleh datang beribadah kepadamu. Kalau sebentar kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan tolonglah kami agar kami dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, hati kami dibukakan, dicerahkan, diterangi oleh terang Roh Kudus itu, sehingga kami boleh bersama-sama memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, dan kami boleh belajar untuk menikmati Engkau Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan tolonglah juga hamba-Mu yang terbatas ini, tolonglah dia, pakailah mulut, lidah, bibir dia yang terbatas ini dan juga penuh celah untuk bisa mengabarkan kebenaran firman-Mu dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di sebuah minggu di masa pandemi ini, ada satu minggu yang saya ingat, di mana setelah ibadah bukan rasa syukur yang muncul dalam hati saya, tetapi banyak pertanyaan, banyak kritik yang muncul dalam hati saya. Saya tidak puas melihat penampilan atau pelayanan dari worship leadernya. Saya merasa dia terlalu banyak bicara dan juga apa yang ditanggapin juga tidak nyambung dengan konten lagunya. Saya merasa juga bahwa aransemen musik yang ditampilkan juga kurang sesuai, kurang mendukung. Lalu saya juga merasa bahwa sound systemnya dan penataan kameranya juga kurang mendukung di dalam ibadah tersebut, dan yang menjadi puncaknya adalah ketika firman-Nya sendiri tidak sesuai dengan amanat teks dari Alkitab atau nats Alkitab yang dibacakan pada hari itu. Saya tidak bisa fokus untuk menikmati ibadah itu. Saya tidak bisa fokus merasakan kehadiran Allah dalam ibadah itu. Nah, setelah saya pikir-pikir, ternyata kejadian di dalam online worship ini bukan pertama kali terjadi dalam hidup saya. Bahkan ini juga terjadi sebelum-sebelumnya ketika kita masih beribadah, berjumpa secara fisik. Saya juga mengalami ibadah-ibadah yang menurut saya kurang memuaskan hati saya. Saya juga mengalami ibadah-ibadah yang menurut saya mengecewakan secara manusia. Saudara, saya jadi bertanya nih lama-lama, apakah semakin saya mengenal Tuhan, semakin saya belajar Alkitab, semakin saya diperlengkapi untuk melayani, standar saya untuk menilai sebuah ibadah itu menjadi semakin tinggi dan semakin sulit untuk dipuaskan. Apakah akhirnya saya jadi semakin sulit untuk menikmati sebuah ibadah? Nah, saudara mungkin mengalami hal yang sama di dalam masa pandemi ini. Mungkin ada hari di mana Anda kecewa terhadap ibadah yang dilayankan pada hari Minggu tersebut. Mungkin tentang musiknya, mungkin tentang WL-nya, mungkin tentang firman-Nya. Sehingga itu membuat Anda menjadi malas-malasan, menjadi tidak mendapatkan berkat di dalam menikmati ibadah Minggu itu. Nah, tentu saja hal seperti ini harus kita rubah. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk mengerti apa yang Alkitab kehendaki, apa yang Alkitab ajarkan tentang sikap yang harusnya kita miliki di dalam beribadah. Mazmur 100 mengajarkan bahwa di dalam beribadah kita harus kembali pada standar yang benar, yaitu menikmati karakter Allah. Mari kita bersama-sama membacakan Mazmur 100. Anda yang berada di balik layar, bukalah Alkitabmu baik di dalam HP ataupun gadget lainnya, atau kalau HP-nya dipakai berarti Anda harus buka Alkitab Anda, bersama-sama membacakannya dengan saya. Mari, Mazmur 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita.
umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya membaca, mendengarkan, tetapi juga menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara, nah apa yang dimaksud dengan karakter Allah di sini? Karakter Allah adalah sifat-sifat yang melekat pada pribadi Allah. Karakter Allah dinyatakan melalui tindakannya, baik di dalam dunia ini maupun juga di dalam hidup kita. Karakter Allah itu bersifat tetap, dia tidak berubah dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Contoh dari karakter Allah adalah kasih-Nya, kesetiaannya, kemahakuasaannya, dan lain sebagainya. Nah, supaya kita bisa menikmati karakter Allah dalam ibadah, ada dua sikap yang harus kita miliki ketika kita datang beribadah. Yang pertama adalah kita harus mengingat karakter Allah melalui pengalaman masa lalu kita. Remember what He has done in the past. Kita harus mengingat apa yang sudah dilakukan Allah di masa lalu kita. Nah, saudara, di dalam nats yang kita bacakan tadi, bila kita menyelami dunia orang Israel di masa lalu, pengalaman rohani mereka sungguh luar biasa. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, kuasa Allah, tidak ada bangsa lain yang mengalami kuasa Allah dengan begitu spektakuler dan luar biasa. Bahkan lautan pun dibelah oleh Tuhan untuk memberikan jalan kepada bangsa Israel untuk bisa lepas dari kejaran bangsa Mesir. Ketika bangsa Israel ingin memasuki tanah Kanaan, saudara, sulit diterima dengan akal sehat bangsa yang kecil itu, bangsa yang minor itu bisa menang menghadapi banyak bangsa-bangsa lain yang besar dan lebih kuat secara militer. Kalau bukan Allah yang berperang bagi mereka, maka ini tidak mungkin bisa terjadi. Dan karya Allah bagi bangsa Israel mencapai puncaknya ketika Raja Daud bertahta, diteruskan oleh Raja Salomo. Karya Allah nampak begitu nyata di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, masa-masa ini adalah masa-masa indah bagi bangsa Israel dan sering dijadikan sebagai acuan apabila mereka merindukan sebuah masa yang indah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, saudara, gambaran latar belakang dari Mazmur 100 inilah yang berusaha ditunjukkan di dalam Mazmur 100. Yang kemungkinan ditulis justru pada saat bangsa Israel sedang dalam pembuangan. Nah, kita lihat di ayat 1b dan ayat 2 tertulis, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Di sini ada 3 kata kerja yang masing-masing dikaitkan dengan sifat. Bersorak-sorak, beribadah, dan datang ke hadapannya. Ketiga ungkapan ini menunjukkan sebuah peristiwa, yaitu peristiwa perayaan. Nah, di ayat 4 dan 5 berbunyi demikian, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini memiliki beberapa referensi yang paralel dengan kejadian yang sangat penting dalam sejarah bangsa Israel. Ini menunjukkan sebuah peristiwa ketika bangsa Israel, ketika Tuhan menahbiskan bait Allah pertama kali yang dibangun oleh bangsa Israel. Nah, yang menarik dari hal ini adalah ketika pemazmur menyampaikan ungkapan-ungkapan perayaan ini, itu tidak dirasakan, tidak dikatakan hanya berdasarkan apa yang dirasakan pemazmur pada saat itu. Ini tidak terjadi secara spontan.
Di dalam ayat yang ketiga, dinyatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Inilah yang menjadi dasar dari ungkapan perayaan itu, yaitu karakter Allah yang telah dialami oleh bangsa Israel. Nah, apa maksudnya? Yang pertama adalah ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Yahweh, Tuhanlah Allah. Tuhan adalah Yahweh. Tuhan pencipta itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh Allah bagi bangsa Israel. Dia bukanlah salah satu dari dewa-dewa kecil yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Dialah Allah yang benar, Dialah Allah pencipta, Dialah Allah yang hidup, Dialah Allah dari segala Allah. Dialah Yahweh. Oleh karena itu ketahuilah Tuhanlah Allah. Dan yang kedua adalah bangsa Israel tidak hanya diciptakan oleh Allah, tetapi bangsa Israel juga dipilih oleh Allah sendiri. Diciptakan, dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan yang ketiga, bangsa Israel mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan Allah seperti atau sebagai gembala mereka. Nah, saudara, ketiga hal ini yang menjadi alasan bagi bangsa Israel untuk melakukan ibadah yang terfokus hanya kepada Allah saja, kepada karakter-karakter Allah, merayakan karakter-karakter Allah yang telah mereka alami di masa lalu. Nah, saudara, sikap yang sama ini juga harus kita lakukan, harus kita miliki ketika kita datang beribadah. Sikap yang sama yaitu mengingat pengalaman penyertaan Allah di masa lalu untuk dinikmati, diingat, dikenang bersama-sama pada saat kita beribadah. Teman-teman, apakah itu secara daring, online, atau secara fisik, Tuhan Allah yang sama, Tuhan Allah yang sama yang memimpin bangsa Israel adalah Tuhan Allah yang sama yang juga memimpin kita sekarang. Tuhan Allah yang sama mengundang kita untuk datang beribadah bersama-sama. Nah, saudara, yang kedua, sikap kedua yang harus kita miliki adalah mari kita bersama-sama mengimani karakter Allah lewat janjinya di masa mendatang kita. Let's put your hope and faith in His eternal promise for our future. Saudara, kita sudah melihat betapa agungnya perayaan-perayaan yang disebutkan di dalam Mazmur 100. Nah, menarik apabila kita melihat konteks penulisan Mazmur 100 ini di dalam kanon atau penyusunan dari kitab Mazmur itu sendiri. Saudara, sebagian dari ahli Alkitab menyusun kitab Mazmur secara kronologis disesuaikan dengan perjalanan bangsa Israel. Mereka membaginya menjadi 5 bagian. 5 bagian. Jadi 150 Mazmur itu, 150 buku Mazmur dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama adalah ayat 1 sampai pasal 1 nomor 1 sampai 41 berbicara mengenai pertentangan Daud dengan Saul, yaitu sebelum kerajaan Daud berdiri. Yang kedua adalah ketika nomor 42 sampai 72 membahas kehidupan kerajaan Daud itu sendiri setelah kerajaan Israel berdiri. Dan yang ketiga adalah nomor 73 sampai 89 membahas periode kritis ketika Asyur menggempur Israel. Dan yang keempat nomor 90, Mazmur nomor 90 sampai 106, yaitu tempat di mana Mazmur 100 ini terletak. Ini merefleksikan masa ketika Israel mengalami masa pembuangan. Dan yang kelima adalah ketika orang Israel merayakan kembalinya mereka dari pembuangan dan nubuatan akan masa mendatang. Nah, saudara, bisa dikatakan bahwa Mazmur 100 ini ditulis dalam keadaan bangsa Israel paling terpuruk, yaitu ketika mereka sedang mengalami masa pembuangan. Ini adalah satu zaman di mana mereka sesungguhnya tidak bisa menikmati ibadah sebagaimana mestinya. Seperti mereka ketika masih belum dibuang, masih belum dijajah. Kondisi yang sangat tidak ideal.
Teman-teman, bukankah kondisi yang sama juga yang saat ini sedang kita alami? Di mana kita tidak bisa beribadah seperti biasanya, terbatas perkumpulan kita, terbatas gerak kita. Saudara, bukankah ini sangat mirip seperti kita juga yang tidak bisa berkumpul seperti zaman dahulu kala? Saudara, dengan demikian Mazmur 100 ini di dalam konteksnya berfungsi untuk memberikan pengharapan kepada bangsa Israel, kepada mereka yang membaca atau menyanyikannya pada saat ibadah. Kekuatan dan penghiburan ini bukan karena suasana atau cara menyanyikannya, tetapi didasarkan pada karakter Allah yang dinyatakan lewat janji-janjinya. Nah saudara, janji-janji ini yang diingat dan diimani kembali dalam ibadah-ibadah mereka dan juga ibadah-ibadah kita. Janji-janji inilah yang menjadi sumber kepuasan bagi setiap orang yang mengikuti ibadah. Nah saudara, jikalau karakter Allah yang terkait dengan pengalaman masa lalu dirayakan kembali dalam ibadah, maka karakter Allah yang terkait dengan janji masa depan itu kita imani kebaikannya. Saudara, bukankah kita yang hidup di masa sekarang ini harusnya jauh lebih bisa menikmati Allah dengan segala karakternya dalam ibadah? Bukankah seluruh hidup kita sekarang ini adalah bukti karya nyata Allah di dalam Kristus? Di dalam Kristus yang telah genap karyanya di dalam kita. Karya Kristus yang telah genap di kayu salib, kita yang sudah genap ditebus olehnya. Bukankah itu saja janji penebusan yang sudah dibawa dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, dan sekarang kita sudah ditebus olehnya? Bukankah itu saja cukup buat kita? Saudara, Mazmur 103 juga menyebutkan Allah sebagai gembala. Bukankah kita sekarang harusnya jauh lebih mengerti, karena kita sudah mengenal Kristus Sang Gembala, daripada pemazmur yang menuliskan pada saat itu ketika Kristus belum datang ke dunia. Bukankah janji-janji di dalam perjanjian lama itu mengalami kegenapannya di dalam perjanjian baru? Saudara, kita sudah digenapi. Janji Kristus itu sudah terjadi dalam diri kita. Nah saudara, bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kita sebagai orang Kristen, kita sungguh-sungguh bisa menikmati ibadah kita? Apakah dalam setiap ibadah kita masih terus berharap bahwa ada khotbah yang lucu, khotbah yang menghibur, WL yang keren, lalu musik yang hype, yang bisa menghibur kita? Jika demikian, maka yang kita inginkan belum sampai kepada intinya, yaitu menikmati karakter Allah, tetapi masih berada di sekitar aktivitas yang hanya sekedar menjadi ibadah yang menghibur diri kita. Sebaliknya, jika kita mendapat kesempatan untuk melayani dalam ibadah, apakah setiap usaha kita yang kita lakukan dalam melayani sungguh-sungguh bisa menunjukkan karakter Allah di dalam ibadah yang kita selenggarakan? Jangan-jangan di dalam kita latihan, kita berlatih hanya untuk menampilkan diri kita. Jangan-jangan di dalam ibadah yang kita rancang, yang kita utamakan adalah penampilan kita, bukan menampilkan karakter Allah di dalam ibadah kita. Nah saudara, apabila ini yang terjadi, maka kita sudah menghalangi jemaat untuk bisa melihat dan menikmati karakter Allah di dalam ibadah. Jika kita mendapati diri kita tidak fokus pada karakter Allah, maka kita harus berhati-hati, karena kita berarti menempatkan sensasi sebagai pusat kenikmatan di dalam ibadah kita. Sensasi ini mudah dicari orang, tapi sesungguh-sungguhnya ini bisa menyesatkan kita, menawan kita sehingga kita tidak bisa menikmati Allah dengan segala karakternya. Bisa dikatakan bahwa sensasi ini hanya bersifat sekarang atau present, tanpa memikirkan apa yang terjadi di masa lalu atau di masa mendatang. Nah saudara, berarti kita gak boleh ya menikmati. Enggak, kita boleh menikmati.
tetapi kita harus terus mempertimbangkan apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang dijanjikan untuk masa depan. Nah, kenapa kita harus memikirkan hal ini? Ada dua hal. Yang pertama adalah pengenalan akan Allah ini yang membedakan kita dengan orang yang belum percaya. Kita mengenal, kita menyembah Allah yang kita kenal dan Allah yang mengenal kita. Dan yang kedua adalah, saudara, hari ini tidak akan terjadi tanpa masa lalu. Dan apa yang terjadi hari ini itu juga mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa yang mendatang. Nah, kalau saya kembalikan, berarti bolehkah kita menetapkan standar yang tinggi dalam ibadah? Jawabannya boleh. Tentu saja boleh, asal itu mengarahkan kita, membantu kita untuk mengenal karakter Allah. Saudara, karakter Allah itu sangat luar biasa. Maka wajar bagi kita untuk memberikan juga segalanya yang terbaik. Untuk membantu jemaat atau setiap orang yang kita layani untuk bisa melihat karakter Allah yang luar biasa. Namun hati-hati, jangan sampai keluar biasaan itu adalah hanya sekedar sensasi, tetapi tidak membawa kita ke dalam pengenalan akan karakter Allah. Nah, saudara, kita pun mungkin hari ini masih suka mencari sensasi-sensasi dalam ibadah daripada menikmati Allah dengan segala karakternya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita tidak lagi bersikap seperti itu. Bukankah kita sudah mengalami penyertaan Allah di masa lalu? Bukankah firman Tuhan juga sudah menetapkan dan memperkenalkan kita pada janji-janji Allah di masa yang mendatang? Nah, saudara, pada waktu ini firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak melewatkan kenikmatan yang sejati dalam ibadah kita, yaitu pengenalan akan Allah yang benar. Dan kita berhak untuk mendapatkannya, dan kita bisa untuk mendapatkannya di dalam anugerah Tuhan. Pada waktu kita bersungguh-sungguh menikmati ibadah, kerohanian kita akan berkembang dan kita akan dikuatkan oleh janji-janji Tuhan untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup di masa yang mendatang. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa menikmati ibadah yang membawa kita mengenal karakter Allah lebih mendalam lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari Minggu ini kami boleh diingatkan bahwa kenikmatan kami ketika kami berupaya untuk menikmati ibadah itu tidak hanya sekedar berdasarkan sensasi yang kami rasakan, tetapi berdasarkan dari pengetahuan akan Allah, pengetahuan akan karakter Allah, apa yang sudah Allah lakukan di masa lalu, dan juga menolong kami untuk bisa menatap dan memegang janji-janji Allah di masa mendatang. Dan itulah kekuatan dari ibadah yang menolong kami untuk bisa menghadapi kehidupan ini, karena kami menyadari Engkau Allah yang hidup, masa lalu, masa kini, dan juga Engkau ada di sana di masa mendatang kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Terima kasih pada penginjil David Arden yang telah membawakan firman Tuhan dengan baik. Bentar lagi kita akan memberikan persembahan melalui
scan QR yang ada di layar atau dapat mentransferkan ke rekening GKA Gloria Galaxy. Mari kita pujikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Saudara dipersilakan untuk bangun dulu. Mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan, teman-teman, hari ini kita boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita boleh mentransfer. Sekali lagi saya mengundang kita untuk berdoa dan juga berdiri. Kita membawa persembahan ini kepada Tuhan dan kita juga berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kesempatan demi kesempatan Tuhan anugerahkan bagi kami untuk boleh melayani Engkau, untuk boleh memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengar firman Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan berkat-berkat-Mu melimpah atas kami, baik berkat jasmani, rohani, bahkan berkat materi Tuhan limpahkan bagi kami. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk boleh memberikan persembahan kepada Engkau, sebagian daripada yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah persembahan ini Tuhan pakai menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ajarlah kami juga untuk boleh terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kami. Kami persembahkan hidup kami dengan hidup yang kudus dan suci di hadapan Tuhan. Menjaga perilaku hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa ini. Tuhan pelihara bangsa ini ya Tuhan dengan damai sejahtera, dengan penuh keadilan, dengan penuh ketenangan ya Tuhan.
Berkati aparat keamanan ya Tuhan, baik Polri maupun TNI, biarlah mereka tetap diberi kemampuan oleh Tuhan untuk boleh menjaga ketenangan dan juga ketentraman daripada bangsa ini ya Bapa. Berkati Presiden kami Tuhan dan para wakilnya dan juga para menteri yang ada, pemerintah dari pusat sampai ke desa-desa. Berkati mereka Tuhan, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh mengupayakan keadilan, kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat dan negara ini ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan memberkati mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan, upaya tenaga medis untuk boleh menolong korban COVID ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka kemampuan, menjaga mereka, berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Juga kami mohon setiap yang sudah kena COVID ini ya Tuhan, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Tuhan angkat setiap penyakit mereka. Tuhan pulihkan seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat remaja dan pemuda di tempat ini ya Tuhan, di gereja kami GKA Gloria. Tuhan berkati mereka ya Bapa, di dalam setiap pergumulan yang ada, di dalam setiap studi yang mereka jalani, pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan, Tuhan berkati mereka. Ajar mereka untuk senantiasa cinta kepada Engkau dan menjadi berkat di dalam setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Biarlah mereka melakukan segala sesuatu semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang setia di dalam mengikuti firman-Mu, menjadi orang-orang yang memuliakan Engkau di dalam perilaku mereka ya Tuhan. Kami mohon remaja dan pemuda kami menjadi generasi penerus gereja ini, bahkan generasi penerus bangsa ini yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para majelis yang ada dan juga hamba Tuhan, gereja kami Tuhan terus memberkati mereka di dalam segala pelayanan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah tetap di dalam pemeliharaan-Mu, di dalam kekuatan Tuhan, mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita kembalikan segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Bapa, terima kasih. Saudara, kita tiba di akhir ibadah kita dan marilah kita membuka hati kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa dan kasih pemeliharaan-Nya memberkati engkau. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dengan anugerah-Nya menghangatkan hatimu, membakar hatimu, dan menolong engkau untuk berkarya di dalam jalan hidupmu hari lepas hari. Dan kiranya Roh Kudus menolong, menuntun engkau di dalam setiap ibadahmu, agar dalam setiap ibadahmu engkau semakin dalam mengenal Allah, semakin dalam juga mengenal janji-Nya, dan itu semua boleh mengubahkan engkau semakin sempurna di hadapan-Nya. Amin. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharga
menjadi